Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Kepala Sekolah SD Negeri Gedung Tukang 01 Bapak Muhammad Hisam SPD MPD, dan rekan-rekan Dewan Guru beserta staf karyawan tenaga kependidikan SD Negeri Gedung Tukang 1 yang saya banggakan. Pertama dan yang paling utama, marilah kita selalu dan senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Ilahi Robbi, yang mana atas izin dan ridhonya kita semua bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka diseminasi bukti karya berbagi praktik baik. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang kita semua nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya robbal alamin. Kemudian yang kedua, ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya saya ucapkan kepada kepala sekolah yang telah memberikan izin dan waktu kepada saya untuk bisa memaparkan hasil bukti karya saya setelah pembelajaran saya di PKG PJOK selama 2 bulan ini. Ini adalah merupakan tugas saya yang terakhir, yaitu tugas membuat bukti karya. Nanti akan diupload di PMM setelah melalui validasi dan persetujuan oleh fasilitator saya. Kemudian ucapan terima kasih juga kepada Dewan Guru yang sudah memberikan waktu luang kepada saya untuk memberikan kesempatan saya untuk berbagi praktik baik untuk melaksanakan bukti karya tersebut. Dan yang ketiga, keberadaan saya di sini, Bapak Ibu, bukan bermaksud menggurui atau merasa paling pintar. Kita semua sama-sama belajar, dan saya juga belajar dari panjenengan semua. Kita mengajar yang ada di sekolah ini, saya tahu panjenengan itu juga semuanya sudah mumpuni, tapi ini sifatnya hanya berbagi saja. Baik, langsung saja saya akan mengawali praktek baik bukti karya, berbagi praktik baik dalam pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Bapak Ibu, jadi dalam mempraktekkan bukti karya berbagi praktik ini, selama saya belajar di PKG PJOK selama 2 bulan ini terdiri dari 3 modul, modul 1 sampai 1.6, modul 2 juga 2.6, dan sampai modul 3 itu saya disuruh memilih untuk mempraktekkan salah satu modul untuk dipraktekkan menjadi bukti karya dan berbagi praktik baik dan didiseminasikan kepada rekan sejawat. Padahal sebenarnya ini saya tujuannya ini untuk mempraktekkan kepada guru olahraga, tetapi kemarin saya komunikasi dengan rekan-rekan di KKG PJOK, ternyata akhir-akhir ini sedang sibuk, jadi tidak bisa melaksanakan KKG, jadi akhirnya didiseminasikan di rekan sejawat saja. Tidak apa-apa, akhirnya materi saya rubah ke pembelajaran berpusat pada peserta didik. Sebenarnya saya akan berbagi praktik baik tentang gaya-gaya mengajar kepada rekan-rekan guru PJOK yang ada di Kecamatan Jatibarang. Tidak apa-apa. Yang pertama, mengapa saya memilih judul berbagi praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, atau yang sering dikenal dengan pembelajaran berdiferensiasi. Ada yang tahu Bapak Ibu tentang diferensiasi itu artinya apa? Diferensiasi itu kalau tidak salah
Different itu berasal, different itu kalau tidak salah artinya berbeda. Sia-sia artinya melakukan, akhiran sia-sia adalah kegiatan melakukan perbuatan. Nah, jadi pembelajaran berdiferensiasi yaitu pembelajaran yang dilakukan dengan membeda-bedakan sesuai dengan kebutuhan siswa atau peserta didik. Nah, mengapa saya memilih pembelajaran berdiferensiasi atau pembelajaran yang berpusat pada peserta didik untuk saya angkat menjadi bukti karya saya? Yang pertama, keinginan untuk dapat memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan reflektif. Yang kedua, tuntutan kurikulum merdeka yaitu seorang pendidik, kita semua harus mampu mengembangkan metode yang mengenali peserta didiknya, terutama dalam aktivitas saya pembelajaran PJOK yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Itu adalah latar belakang. Yang kedua, tujuan berbagi praktik ini. Yang pertama, saya ingin memaparkan konsep pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang kedua, menjelaskan pembelajaran PJOK dengan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Dan yang ketiga, menunjukkan contoh-contoh aktivitas pembelajaran PJOK yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Sekarang sebelum saya lanjut, saya akan bertanya kepada Bapak Ibu semua. Yang pertama, apakah praktek pembelajaran di sekolah ini atau yang Bapak Ibu lakukan sudah berpusat pada peserta didik? Kalau iya, apa yang menandakannya? Kira-kira sudah apa belum, Bu? Oh ya, sudah. Ya, baik. Menandakannya dengan kita semua kan sudah tahu, kita mengelompokkan peserta didik sesuai dengan kebutuhannya. Dikelompokkan, kita membuat asesmen awal dulu. Yang kedua, apakah Bapak Ibu selama ini sudah mampu dan berhasil memfasilitasi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, atau hanya sebatas menggugurkan kewajiban mengajar sebagai guru? Saya kira kalau di sini semuanya sudah mulai mempraktekkan dan mampu berhasil memfasilitasi semua ya, Bu. Saya lihat di sini pembelajaran yang dilakukan dari kelas 1 sampai di kelas 6 sudah mulai menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, dan kita semua nanti sering berbagi praktik dalam komunitas belajar yang kita bentuk bersama. Yang kedua, tentang prinsip-prinsip pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik atau student center learning atau SCL. Pengertian yaitu suatu model metode atau pendekatan pembelajaran yang menempatkan peserta didik sebagai pusat dari proses mengajar. Peserta didik akan mengembangkan minat, motivasi, dan kemampuan individu menjadi lebih efektif, kreatif, inovatif, serta bertanggung jawab terhadap proses pembelajarannya diri sendiri sesuai jenjangnya. Jadi SCL ini Student Center Learning adalah model pembelajaran yang peserta didik adalah menjadi pusatnya. Yang kedua, ciri-cirinya yaitu guru memiliki wawasan yang luas dan terbuka dan menerima masukan dari peserta didiknya. Yang kedua, guru menggunakan metode penyampaian materi dengan kebutuhan kondisi peserta didik. Dan yang ketiga, peserta didik mampu mengembangkan materi pembelajaran secara mandiri. Yang kelima, peserta didik bekerja sama kolaboratif. Dan yang keenam, peserta didik mengawasi kemajuan belajarnya sendiri.
Yang ketujuh, peserta didik termotivasi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan diri sendiri. Dan yang kedelapan, materi pembelajaran berfungsi sebagai panduan bukan batasan. Jadi materinya bukan batasan terpaku dengan materi yang ada di buku. Yang terakhir, ciri-cirinya yaitu pembelajaran prosesnya aktif dan mencari pengetahuan, merumuskan ilmu, bukan sekedar mengambil dari pengetahuan. Ini ciri-ciri ini menurut Siswono dan Carson pada tahun 2008. Yang ketiga, jenis-jenis pembelajaran SCL. Yang pertama, small group discussion, tidak akan saya jelaskan. Role play and simulation. Yang ketiga, discovery learning. Ini yang sering dipakai, yaitu kita discovery learning ini yang sering dipakai kita semua, Bapak Ibu guru, terutama yang saya perhatikan di sini juga pakai discovery learning, yaitu siswa dituntut untuk memecahkan masalah dan mencari solusinya bersama. Ini Bapak Ibu guru sudah menerapkan ini. Yang keempat, self directed learning, dan yang kelima, cooperative learning, dan yang keenam, contextual learning. Yang ketujuh, problem based learning atau PBL. Yang kedelapan, collaborative learning atau CPL. Dan yang terakhir, project based learning atau PJPL yang kemarin saya praktekkan, ini PJPL. Kemudian peran-peran guru dan peserta didik dalam pembelajaran SCL. Yang pertama, peran guru bertindak sebagai fasilitator, mengkaji kompetensi mata pelajaran yang harus dikuasai, merancang strategi dan lingkungan pembelajaran yang dapat menyediakan berbagai macam pengalaman belajar, membantu mengakses informasi, menata prosesnya untuk memanfaatkan dan memecahkan permasalahan hidup sehari-hari, mengidentifikasi dan menentukan pola hasil belajar peserta didik yang relevan dengan kompetensi yang akan diukur. Sementara peran peserta didik aktif dalam proses pembelajaran dengan memberikan gagasan, dan peserta didik berpartisipasi dalam merumuskan, mengembangkan dan proses pembelajaran. Yang ketiga, peserta didik mengkaji kompetensi strategi pembelajaran yang ditawarkan oleh guru. Dan yang keempat, membuat rencana pembelajaran untuk menata pembelajaran yang diikutinya. Yang terakhir, belajar secara aktif, berkelompok maupun individual dengan cara mendengar, membaca, menulis, diskusi, dan memecahkan masalah. Berikutnya adalah kelebihan dan kekurangan. Semua model pembelajaran pasti ada kelebihannya dan kekurangannya. Yang pertama saya bacakan kelebihannya dulu, yaitu melatih berpikir kritis peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang kedua, pengalaman belajar lebih bermakna karena pengetahuan yang didapat melalui proses discovery dan inquiry. Yang ketiga, setiap pembelajaran dan evaluasinya mempertimbangkan karakteristik, minat, kebutuhan, dan latar belakang peserta didik. Sementara kekurangannya adalah lebih menantang jika diimplementasikan dalam kelas besar. Kemudian kekurangan yang kedua, membutuhkan proses pembiasaan dan pendampingan yang akan memakan waktu yang lama. Dan yang ketiga, bagi guru yang belum terbiasa mendengarkan suara peserta didik butuh kesabaran atau dalam proses pembelajaran yang konsisten. Ini jadi kalau guru yang tidak terbiasa menggunakan SCL ini biasanya kaget dengan kritisan-kritisan dari murid. Berikutnya adalah ini dokumentasi hasil praktek baik pembelajaran secara SCL yang saya lakukan dalam pembelajaran PJOK. Ini di kelas 2 saya mempraktikkan SCL dan sesuai dengan kebutuhannya, belajar kelompok. Di kelas 3 juga sama. Di kelas 6 ini kemarin saya mempraktikkan SEM, Sport Education Model. Jadi siswa saya bentuk menjadi sebuah panitia untuk membentuk sebuah turnamen
sepak bola, jadi ada yang berperan sebagai panitia, ada yang berperan sebagai penonton, ada yang berperan sebagai wasit, ada yang berperan sebagai pemain dan sebagainya. Ini kemarin saya praktekkan SEM, Sport Education Model, ini yang yaitu termasuk pembelajaran SCL. Dan seterusnya tidak akan saya jelaskan satu persatu. Baik Bapak Ibu, demikianlah pemaparan saya tentang berbagi praktik baik. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, dan seperti tadi yang saya sampaikan tidak bermaksud menggurui. Dan terima kasih atas waktunya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.